Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuka Istiani. Nah, kali ini kita memasuki bab yaitu Superlab 3. Nah, ini masih terkait dengan seri pembelajaran Superlab CCNA ya teman-teman. Oke, kalian bisa langsung saja buka PKA Superlab 3-nya. Nanti saya akan taruh di description. Oke teman-teman, di sini kita sudah berada di Superlab 3-nya, dan di sini kita juga seperti biasa untuk konfigurasinya sudah dibagi menjadi beberapa part. Langsung aja di sini kita mulai ke part yang pertama yaitu basic configuration. Di sini kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch, kemudian kita akan buat untuk enable secretnya dengan password SID. Oke teman-teman, kita mulai saja konfigurasi di switch satunya. Ini kita kasih CLI, kemudian enable, conft. Kita buat hostname-nya sesuai dengan display yaitu SW1. Hostname SW1. Jadi baik huruf besar maupun kecilnya harus disesuaikan ya teman-teman. Kemudian kita enter dan kita buat enable secret-nya dengan password SID. Oke, kita coba uji. Ini exit, enable. Oke, kita masukkan SID. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan konfigurasi di router 2-nya. CLI, kemudian enable, conft, kemudian hostname-nya itu di sini RTR2, router 2, enter, kemudian enable secret SID. Kita bisa close saja. Dan mungkin pada part yang kali ini saya akan percepat saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini part 1 kita sudah lakukan. Sekarang kita lanjut ke part 2 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4 dan core router. Oke, di sini kita baca dulu. Pertama kita harus buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Kemudian konfigurasikan trunk dan allow trunk dan konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke server. Kemudian konfigurasi router on stick pada router 2. Kemudian di bawah ini adalah detail alamat setiap VLAN-nya. Jadi router 5 dia akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Kemudian kita harus konfigurasi IP statik untuk DNS server, web server dan email servernya. Nah teman-teman, kalau kalian bingung, di sini kan untuk part 2 itu konfigurasi VLAN, trunking di switch 3, switch 4 dan core router 1. Nah tetapi sebenarnya ini terdapat kesalahan dari sistemnya teman-teman. Dari PT activity-nya seharusnya di switch 1 dulu. Kemudian di router 2. Kalian bisa ikuti arahan dari saya saja ya teman-teman. Oke, jadi di sini kan ada VLAN 1 ya teman-teman. Jadi di sini kita diharuskan untuk membuat VLAN 1. Nah, tetapi karena di defaultnya itu VLAN 1 sudah langsung terbuat, jadi kita nggak perlu buat lagi. Kita hanya cukup memasukkan interface-nya saja. Kita bisa coba cek dulu teman-teman. Ini conft. Kita coba to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 1 ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita akan memasukkan interface untuk VLAN satunya. Di sini ada interface FA0/1, FA0/2 dan FA0/3. Kita pergi ke interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 1. Enter. Jangan lupa di spanning tree port face ya teman-teman. Oke, sudah, lanjut kita keluar saja. Ini kita akan masuk ke interface FA0/4 untuk menerangkan dari switch 1 ke router 2-nya. Interface FA0/4, kemudian switch port mode trunk. Nah, kita konfigurasi trunk allow dulu teman-teman. Switch port trunk allow VLAN 1. Enter. Oke, sudah teman-teman. Nah, oke teman-teman, di switch 1 sudah, kita lanjut di router 2. Nah, di router 2 ini kita akan masuk ke FA0/0 yang mengarah ke switch 1 dulu. Interface FA0/0. Nah, di sini kita akan no shutdown teman-teman, biar ininya itu hijau. Oke, sudah, lanjut di sini kita akan buat sub interface nih untuk VLAN satunya. Jadi caranya seperti biasa, kita masuk interface FA0/0 kemudian titik 1. Enter. Jangan lupa encapsulation .1q 1 seperti ini. Kemudian barulah kita masukkan IP add. Untuk IP-nya itu di sini networknya 1.0. Jadi kita tuliskan 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya karena /24 jadi .0 ya teman-teman. Enter. Oke
Oke, sudah teman-teman, lanjut kita akan konfigurasi secara statik untuk DNS server, web server, dan email server. Kita mulai yang di DNS server dulu. Ini kita ke desktop, IP config. Nah, di sini untuk IP-nya di sini sudah ditentukan, yaitu 1.2, 192, 168, 1.2. Kemudian subnet masknya 255.0. Nah, gateway yang tadi kita jadikan subinterface untuk VLAN 10 teman-teman, yaitu tadi 192.168.1.1. Nah, terus DNS server ini kita gunakan IP milik DNS servernya sendiri, yaitu yang ini 192.168.1.2. Kalau sudah, kita close saja. Lanjut kita ke web server. Ini kita ke desktop, IP config, kemudian ini kita setting IP-nya itu 1.3, 192.168.1.3, kemudian subnet masknya /24, default gateway yang tadi kita jadikan subinterface 192.168.1.1. Nah, DNS server pakai yang tadi di DNS server ya teman-teman, 192.168.1.2. Lanjut kita ke email servernya. Kita ke desktop, IP config. Di sini IP-nya itu 1.4 teman-teman, 192.168.1.4. Kemudian subnet masknya 255.0. Nah, default gateway pakai yang tadi teman-teman, 1.1. Kemudian DNS servernya pakai yang 1.2. Oke, kita sudah konfigurasi statik di ketiga server ini teman-teman. Nah, kita coba teman-teman kirim paket semisal dari server ke email server ke web server. Ini sudah successful. Kemudian coba dari web server ke DNS server. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, oke, lanjut saja kita ke part yang ketiga, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, yaitu yang ini teman-teman. Kemudian access point dan router, dan di router 4, yaitu router 4 itu yang ini ya teman-teman. Oke, biar lebih pahamnya kita bisa langsung buka switch 2-nya. Di sini enable SID, kemudian conf-t. Oke, di sini kan di switch 2 itu ada 3 VLAN ya teman-teman, yaitu VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Kita bisa buat dulu. Ini kita buat VLAN 2. Untuk name-nya harus kapital, VLAN 2. Kemudian kita juga buat VLAN 3. Name-nya VLAN 3. Dan yang terakhir VLAN 4. Name-nya VLAN 4. Oke, kita sudah buat VLAN-nya. Lanjut kita akan memasukkan interface untuk per VLAN-nya. Nah, kita mulai yang di VLAN 2 dulu. Di sini dia itu pakai di sini terhubung ke access point itu menggunakan FA0/2. Kita exit dulu, pergi ke interface FA0/2. Kemudian di sini kita ketikkan switch port mode access, switch port access VLAN 2. Jangan lupa di spanning tree port face ya teman-teman. Oke, sudah teman-teman, lanjut kita ke VLAN 3. Di sini dia itu ada interface FA0/2 sampai FA0/3. Kita bisa gunakan interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 3. Jangan lupa spanning tree port face. Oke, sudah. Lanjut kita ke VLAN 4. Di sini ada FA0/5 sampai 6. Interface range FA0/4 sampai 0/5 sampai 6. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 4. Spanning tree port face. Nah, lanjut di sini kita akan konfigurasi trunk dari switch 2 ke router 4-nya. Di sini dia itu menggunakan FA0/1 teman-teman. Kita bisa buka interface FA0/1, kemudian switch port mode trunk. Jangan lupa switch port trunk allowed VLAN 2 sampai 4 ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke routernya teman-teman. Di router 4 ini kita masuk dulu ke interface yang menuju ke switchnya. Di sini FA1/0 teman-teman. Enable SID conf-t, kemudian interface FA1/0. Di sini kita no shutdown dulu teman-teman. Oke, sudah. Di sini sudah hijau. Lanjut di sini kita akan membuat sub interface untuk VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Kita mulai yang VLAN 2 dulu. Interface FA1/0, kemudian titik 2. Di sini jangan lupa encapsulation .1q 2, kemudian IP add
Untuk ketentuan IP-nya itu ada di sini. Network dari VLAN 2 2.0. Jadi 192.168.2.1. Kemudian subnet masknya .0. Kita lanjut yang VLAN 3 teman-teman. Ini kita masuk interface FA1.0.3, kemudian encapsulation.1q3. Kemudian IP add di sini berarti 3.1 karena networknya 3.0. Exit, lanjut kita ke interface yang VLAN 4. Di sini encapsulation.1q4 dan IP-nya itu 4.1 ya teman-teman. Oke, kita sudah membuat sub interface-nya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan buat IP DHCP untuk per VLAN-nya. Kita mulai yang VLAN 2 dulu. Kita bisa buka router 4-nya. Ini kita ketik IP DHCP pool. Untuk namanya harus VLAN 2 seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan networknya. VLAN 2 2.0, networknya 192.168.2.0. Kemudian subnet masknya /24 jadi .0. Jangan lupa default routernya 192.168.2.1 ya teman-teman, yang tadi kita buat sub interface-nya. Enter. Kemudian DNS servernya. Di sini DNS server harus pakai yang IP ini yang sesuai dengan ketentuannya. 192.168.1.2. Enter. Oke, lanjut di VLAN 3 dan VLAN 4-nya. Mungkin di sini saya akan percepat saja teman-teman. Untuk spesifikasi networknya kalian bisa lihat saja di sini. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuat DHCP IP-nya untuk untuk VLAN 2, VLAN 3 dan 4. Kita coba uji coba teman-teman. Kita ke PC yang 8 ini. Kita ke desktop, IP config. Kita klik yang DHCP. Oke, di sini sudah successful. Lanjut ini kita ke VLAN yang 4, desktop, IP config, kemudian DHCP. Oke, di sini juga sudah keluar IP-nya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut saja ke part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3 dan router 4. Jadi untuk switch 3 itu yang ini teman-teman, dan router 4 yang ini. Nah, pertama-tama kita bisa ke switch 3 dulu, kita buka. Ini kita ke CLI, kemudian enable SID config. Oke, di sini seperti biasa kita akan buat VLAN dulu ya teman-teman. Untuk di switch 3 ini dia itu ada VLAN 5, VLAN 6 dan VLAN 7. Ini kita bisa buat VLAN 5. Untuk name-nya VLAN 5. Kemudian kita buat VLAN 6 dan name-nya VLAN 6, dan yang terakhir VLAN 7. Kemudian name-nya VLAN 7. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan memasukkan interface untuk per VLAN-nya. Kita mulai yang VLAN 5 terlebih dahulu. Di sini punya saya FA0/5 dan FA0/4. Interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 5. Enter. Dan jangan lupa di spanning tree port face. Oke, sudah. Exit. Lanjut yang VLAN 6. Di sini ada interface FA0/2 dan FA0/3 ya teman-teman. Interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 6. Jangan lupa spanning tree port face. Oke, sudah. Kita exit. Lanjut yang VLAN 7. Di sini ada FA0/6 sampai 7. Interface FA0/6 sampai 7. Kemudian di sini interface range. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 7. Jangan lupa spanning tree port face. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini kita juga akan terangkan dari switch 3 ke router 4-nya. Di sini dia menggunakan FA0/1. Kita bisa buka. Ini kita ke interface FA0/1. Kemudian kita switch port mode terang, switch port terang allowed, VLAN 5 sampai 7. Oke, kita sudah konfigurasi terangnya. Nah, sekarang kita ke routernya ya teman-teman. Ini kita bisa buka CLI, kemudian enable SID config. Oke, kita bisa masuk dulu ke interface FA0/0 yang mengarah ke switch 3. Interface FA0/0, kita bisa no shutdown biar tidak merah.
Oke, sudah teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat sub interface untuk per VLAN-nya. Jadi di sini kita mulai yang VLAN 5 dulu. Ini interface FA0/0.5. Kemudian ini jangan lupa encapsulation .1q 5. Kemudian IP add. Untuk IP VLAN 5 itu networknya 5.0, jadi IP-nya 192.168 kemudian 5.1 atau menggunakan IP pertama ya teman-teman. Kemudian subnet class-nya karena /24 jadi titik 0. Kita exit, lanjut yang VLAN 6 interface FA0/0.6, kemudian encapsulation.1q 6 dan IP-nya itu berarti IP pertama 6.1. Oke, kita bisa exit, lanjut yang VLAN 7. Ini ganti saja 7, kemudian encapsulation.1q 7 dan IP-nya berarti 7.1. Oke, kita sudah membuat sub interface-nya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita akan buat IP DHCP untuk per VLAN-nya juga. Kita bisa langsung buat yang VLAN 5 dulu. Kita ketik IP DHCP pool. Untuk namanya VLAN 5 seperti ini. Kemudian kita ketikkan networknya. Untuk network pakai yang di display sini 192.168.5.0. Kemudian subnet masknya karena /24 jadi titik 0. Kemudian default router kita pakai alamat IP yang tadi kita gunakan di sub interface-nya. Jadi 192.168.5.1. Kemudian DNS server. Di sini ada ketentuannya yaitu menggunakan IP 192.168.1.2 enter. Oke, sudah. Lanjut yang VLAN 6 dan VLAN 7. Mungkin di bagian ini saya akan percepat saja teman-teman. Untuk networknya kalian bisa lihat di PT activity-nya yang ini. Oke, di sini kita sudah konfigurasi IP DHCP-nya. Nah, sekarang kita bisa cek nih di VLAN 5 yang ini, kita coba apakah berhasil. Ini kita klik yang DHCP. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Kita coba yang di VLAN 6 yang ini. Desktop IP config DHCP. Oke, di sini juga sudah successful. Nah, di VLAN yang 7 ini kita coba. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman di sini kita akan konfigurasi extended address. Jadi biar nantinya yang IP yang akan dijadikan gateway dari PC-PC ini, dia nantinya nggak bisa lagi digunakan oleh perangkat lain. Jadi di sini kita konfigurasi saja langsung IP DHCP exclude strip address. Kita masukkan yang VLAN 6 dulu, VLAN 5 dulu, 192.168.5.1. Enter. Kemudian yang VLAN 6 yaitu yang 6.1, kemudian yang VLAN 7.1. Oh iya teman-teman, untuk konfigurasi exclude address ini kita juga lakukan yang VLAN 2, VLAN 3 dan VLAN 4-nya ya sekalian. Karena ini kan di satu router. Ini kita bisa langsung yang VLAN 2.1, kemudian VLAN 3.1 dan VLAN 4.1. Oke, sudah. Ini kita coba lihat cek result. Oke, di sini untuk router 4 di sini dia sudah tercentang semua ya teman-teman. Oh ya teman-teman, dan untuk router 4 ini ternyata saya konfigurasi hostname-nya itu salah. Seharusnya RTR strip 4 seperti ini. Kita bisa ubah saja pada semua router. Ini kita ketikkan host. Kita ubah RTR strip 4. Ini untuk router 4 ya. Oke, sudah. Kemudian di router 2 sekalian, di sini kita bisa ketikkan host RTR strip 2. Oke, sudah. Lanjut yang di router 1, hostname RTR strip 1. Oke, sudah. Nah, lanjut yang di router ini, router 3. Di sini hostname router strip 3. Oke, sudah. Kita coba lihat lagi. Nah, oke, di sini router 1, router 2, router 3 sampai router 4 hostname-nya sudah benar. Nah, oke teman-teman, kita
lanjut saja ke part 5, ini konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, switch 5, switch 6, dan router 3. Jadi ini switch 4, switch 5, dan ini switch 6. Kemudian router 3 itu yang ini ya teman-teman. Nah, untuk poin-poinnya sama teman-teman seperti yang sebelumnya. Kita harus buat VLAN, konfigurasi trunk, kemudian konfigurasi port face, terus konfigurasi DHCP pada VLAN, kemudian buat sub interface untuk per VLAN-nya. Nah, oke, mungkin saya akan mulai di switch yang paling bawah, yaitu yang switch 6. Ini kita kasih LI, kemudian ini enable, SID, conft. Oke, di sini kita bisa buat VLAN dulu. Di sini di switch 6 ada 4 VLAN teman-teman, yaitu VLAN 8, VLAN 9, VLAN 10, dan VLAN 11. Kita bisa buat, mungkin saya akan percepat saja. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuat VLAN-nya. Nah, sekarang kita akan memasukkan interface untuk per VLAN-nya. Kita mulai yang di VLAN 8 dulu. Di sini ada FA0/9 sampai 10. Interface range FA0/9 sampai 10. Switch port mode access, switch port access VLAN 8. Jangan lupa spanning tree port face. Oke, sudah teman-teman. Lanjut yang VLAN 9. Sini interface FA0/7 sampai 8. Interface range FA0/7 sampai 8. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 9, spanning tree port face. Kita exit, lanjut yang VLAN 10. Interface di sini interface FA0/6 sampai 5 atau FA0/5 sampai 6. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 10. Kemudian spanning tree port face. Oke, sudah. Lanjut yang VLAN terakhir, yaitu VLAN 11. Interface range FA. Di sini ada FA0/3 sampai 4 ya teman-teman. FA0/3 sampai 4. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 11. Dan yang terakhir spanning tree port face. Nah, sekarang kita juga akan terangkan dari switch 3 ke switch 4 dan switch 5. Di sini untuk ke arah switch 4 dia menggunakan FA0/2 dan ke arah switch 5 ini dia menggunakan FA0/1 ya teman-teman, yang ini. Berarti di sini kita bisa gunakan interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian switch port mode trunk dan switch port trunk forward VLAN 8 sampai 11. Kita bisa di enter. Oke, kita sudah konfigurasi terangnya. Oke teman-teman, di switch 6 ini kita sudah. Lanjut kita ke switch 5, switch yang di atas ini. Ini kita kasih LI, enable, SID, kemudian conft. Nah, seperti biasa di sini kita akan buat VLAN dulu. Di sini di switch 5 dia ada 3 VLAN, yaitu VLAN 11, 12, dan 13. Kita bisa buat. Mungkin saya akan percepat saja teman-teman. Oke, di sini kita sudah membuat VLAN-nya. Nah, sekarang seperti biasa kita akan memasukkan interface untuk per VLAN-nya. Kita mulai yang VLAN 11. Di sini ada FA0/8 dan FA0/7. Interface range FA0/7 sampai 8. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 11. Jangan lupa spanning tree port face. Nah, lanjut yang VLAN 12. Di sini ada FA0/5 sampai FA0/6 ya. Ini kita exit saja. Interface range FA0/5 sampai 6. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 12. Jangan lupa spanning tree port face. Oke, sudah. Lanjut yang VLAN terakhir, VLAN 13. Di sini ada FA0/3 dan FA0/4. Interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode access, switch port access VLAN 13. Jangan lupa di spanning tree port face. Oke, kita sudah konfigurasi VLAN-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi trunk dari switch 5 ini ke
arah switch 4 dan ke switch 6. Di sini ke arah switch 6 dia menggunakan interface FA0/2 dan untuk ke arah switch 4-nya FA0/1 ya teman-teman. Berarti di sini kita bisa gunakan interface range FA0/1 sampai 2. Switch port mode trunk dan switch port trunk lower VLAN 11 sampai 13 ya teman-teman. Enter. Oke, di sini kita sudah konfigurasi trunk-nya. Nah, di switch 6 dan switch 5 sudah. Lanjut kita ke switch 4 yang di samping router 3. Kita bisa buka. Nah, oke teman-teman, di switch 5 dan switch 6 sudah dikonfigurasi. Nah, lanjut kita ke switch 4. Nah, walaupun di switch 4 ini dia nggak terhubung dengan VLAN manapun, tetapi nanti kita harus tetap membuat VLAN-nya teman-teman. VLAN 8 sampai VLAN 13. Dikarenakan switch 4 ini dia menjadi jembatan dari switch 5 dan switch 6 yang terhubung dengan VLAN 8 sampai VLAN 13. Kita bisa buka langsung switch 4. Ini kita ke CLI, kemudian enable SID config. Oke, di switch 4 ini kita akan buat dulu VLAN 8 sampai VLAN 13. Mungkin saya akan percepat saja teman-teman. Oke, di sini kita sudah membuat VLAN. Nah, lanjut teman-teman, kita akan konfigurasi trunk dari switch 4 menuju ke router 3, kemudian ke router 5 dan ke router 6. Di sini dia pakai FA0/1, terus FA0/2 dan FA0/3. Kita bisa gunakan interface range FA0/1 sampai 3, switch port mode trunk, switch port trunk allowed, VLAN 8 sampai 13. Oke, sudah teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita coba lihat cek result. Nah teman-teman, sepertinya di switch 3 ini ada kesalahan. Di sini saat memasukkan IP-nya, ini di sini ada salah peletakan PC teman-teman. Seharusnya di sini kita benarkan dulu. Ini PC 5 dia itu ada di VLAN 6. Kemudian yang PC 2 ada di VLAN 5. Kemudian ini juga ketukar. Yang PC 13 ini sebenarnya ada di VLAN 5. Kemudian yang PC 14 ada di VLAN 6 seperti ini. Di sini kita ulangi saja konfigurasinya. Di sini kita pergi ke VLAN 5 dulu. Di sini FA0/2 sampai 3 teman-teman. Interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 5. Oke, sudah. Jangan lupa spanning tree port fast. Exit lanjut yang VLAN 6. Di sini ada FA0/4 sampai 5. Interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 6. Kemudian spanning tree port fast. Oke, sudah. Kita coba cek lagi teman-teman. Oke, di sini di switch 3 dia sudah hijau semua. Ini di switch 2 pada interface FA0/2 ini sepertinya ada kesalahan saat memasukkan interface per VLAN-nya. Kita bisa pergi ke switch 2 dan interface FA0/2. Switch 2. Di sini kita masuk ke interface FA0/2. Switch port mode akses, switch port akses VLAN. Di sini VLAN 2 ya teman-teman. Kemudian spanning tree port fast. Oke, sudah. Kita lihat lagi. Oke, di sini switch 1, switch 2, switch 3 dan switch 4 dia sudah terchecklist semua. Nah, teman-teman, kita balik lagi ke router 4. Di sini kan tadi di 3 switch ini sudah selesai. Nah, sekarang kita ke router 3-nya. Kita bisa buka. Ini enable SID config. Nah, kita bisa lihat dari router 3 ke switch itu dia menggunakan interface apa. Di sini FA0/0 ya, teman-teman. Interface FA0/0. Kemudian jangan lupa di no shutdown. Oke, sudah hijau. Selanjutnya kita akan buat sub interface untuk per VLAN-nya. Nah, di sini kan ada VLAN 8 sampai 13 ya, teman-teman. Kita bisa mulai buat yang VLAN 8 dulu. Interface FA0/0, kemudian titik 8. Enter. Nah, kita gunakan alamat IP pertama ya, teman-teman, yaitu berarti 8.1 IP. Oh ya, sebelum itu kita ketik dulu encapsulation.1q8. Kemudian IP add 192.168.8.1. Seperti ini. Kemudian subnet masknya .0 karena slash-nya itu 24. Kita bisa di enter saja.
Nah, oke, kita lanjut yang VLAN 9 teman-teman. Mungkin untuk VLAN 9 sampai 13 saya akan percepat saja. Kalian bisa gunakan IP-nya itu alamat IP pertama pada setiap VLAN-nya. Ini kalian bisa lihat di sini networknya. Nah, sekarang kita juga akan konfigurasi DHCP server untuk per VLAN-nya juga, teman-teman. Kita mulai yang di VLAN 8 dulu. Di sini kita bisa ketik IP DHCP full, kemudian namanya VLAN 8. Kita ketikkan networknya pakai yang di PT Activity ini 8.0 192.168.8.0. Kemudian subnet masknya karena /24 jadi titik 0. Kemudian default router. Untuk default routernya itu pakai yang alamat IP pertama yang kita pakai di sub interface-nya 8 192.168.8.1. Kemudian DNS servernya di sini harus memakai 1.2 192.168.1.2. Oke, sudah. Mungkin untuk yang VLAN 9 sampai VLAN 13 saya juga akan percepat ya, teman-teman. Untuk spesifikasi networknya kalian bisa lihat di PT Activity yang ini. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi DHCP servernya. Nah, sekarang di sini kita juga harus konfigurasi exclude address-nya. Di sini kita bisa langsung saja IP DHCP exclude strip address. Kita mulai yang VLAN 8 dulu, 192.168.8.1. Kemudian yang VLAN 9, 9.1, VLAN 10 yaitu 10.1, VLAN 11 ini 11.1, VLAN 12, 12.1, dan yang terakhir VLAN 13, 13.1. Oke, kita sudah konfigurasi DHCP exclude address-nya. Di sini completion-nya sudah bertambah menjadi 77% ya, teman-teman. Sekarang kita coba bisa cek result. Oke, di sini untuk router 3 dia sudah hijau semua atau sudah terchecklist semua. Nah, sekarang kita coba konektivitas nih. Kita coba yang di VLAN 8. Kita pergi ke desktop, kemudian IP config. Nah, di sini kita klik yang DHCP. Oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Kita ke VLAN 9 yang ini. Kemudian desktop, IP config, DHCP. Oke, di sini juga sudah successful. Kita coba yang VLAN 10. Oke, di sini juga sudah successful. Kita coba yang VLAN 11. Oke, sudah successful, teman-teman. Sekarang VLAN 12. Oke, ini juga successful. Nah, terakhir di VLAN 13. Kita ke desktop, IP config, kemudian DHCP. Oke, di sini semua VLAN-nya sudah successful ya, teman-teman. Nah, mungkin kita juga bisa coba ping antar VLAN. Oke, kita bisa coba semisal dari ini. Pastikan sudah ada IP DHCP-nya ya, teman-teman. Dari VLAN 8 ke VLAN 11 yang ini. Mungkin ini masih proses, teman-teman, jadi masih violet. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut saja ke part 6 yaitu konfigurasi Rapid PVST. Nah, di sini ada sedikit saja untuk perintahnya, yaitu konfigurasi Rapid PVST di switch 4, switch 5, dan switch 6. Kemudian konfigurasi switch 4 untuk menjadi root bridge pada semua VLAN. Nah, jadi teman-teman, pada Cisco itu dia sudah memiliki Rapid PVST-nya sendiri atau sudah ada default-nya sendiri, yaitu per VLAN spanning tree. Nah, tetapi di instruksi ini kita diharuskan untuk konfigurasi Rapid PVST-nya. Dan memang Rapid PVST ini sendiri dia itu memiliki kelebihan, teman-teman. Semisal ini kan di switch 4, switch 5, dan switch 6 ini kan merupakan jaringan yang termasuk looping ya, teman-teman, atau paketnya itu akan muter.
karena di sini terhubung ketiga switchnya. Nah, semisal dari paket looping tersebut kan ada port yang diblokir, atau salah satu dari ketiga switch ini portnya itu ada yang diblokir. Dan biasanya port yang diblokir itu ada yang berwarna oranye. Nah, mungkin ini dari sistemnya ada sedikit kesalahan, jadi di sini portnya berwarna hijau semua teman-teman. Nah, semisal kita bisa bayangkan saja port yang diblokir itu berada di sini, yang di switch 6, yang sebelah sini teman-teman. Dan kemudian semisal kita putuskan kabel yang ini, nah maka paket tersebut kan dia tidak looping lagi karena kabel yang sebelah sini kita sudah putuskan. Nah, dari proses yang nggak looping itu, dia itu akan lama teman-teman prosesnya, atau proses port yang terblokir menjadi tidak terblokir itu lama teman-teman prosesnya. Nah, inilah peran dari Rapid PVST supaya dia bisa mempercepat jalurnya atau mempercepat proses memindahkannya. Nah, oke, biar lebih pahamnya teman-teman, kita bisa langsung konfigurasi saja. Ini kita bisa mulai yang di switch 4. Ini enable SID, kemudian config. Kita bisa langsung ketikkan saja spanning tree, kemudian mode Rapid PVST. Seperti ini, kita bisa enter. Oke, di switch 4-nya sudah. Lanjut kita ke switch yang 5. Di switch 5 kita juga bisa ketikkan spanning tree, mode Rapid PVST. Enter. Oke, di router 5 sudah. Lanjut kita ke router 6. Ini sama teman-teman, kita ketikkan spanning tree, kemudian mode Rapid Strip PVST. Enter. Nah, oke, kita sudah konfigurasi Rapid PVST-nya. Nah, semisal teman-teman kabel yang ini kita putuskan, nah itu port yang terblokir itu dia prosesnya itu lama teman-teman untuk berubah menjadi hijaunya atau berubah menjadi warna hijaunya. Nah, tetapi kalau kita tadi konfigurasi Rapid PVST-nya, nah maka itu prosesnya akan menjadi cepat, atau ini fungsi dari Rapid PVST-nya yaitu mempercepat prosesnya. Nah, kita lanjut saja ke poin yang ini, konfigurasi switch 4 untuk menjadi root bridge pada semua VLAN. Kita bisa buka switch 4-nya. Nah, pastinya kalian sudah tahu nih apa itu root bridge kalau kalian sudah melihat video saya sebelumnya. Di sini kita bisa langsung saja konfigurasi. Kita bisa ketik spanning tree, kemudian VLAN. Nah, di sini kita tautkan nih VLAN defaultnya yaitu VLAN 1. Kemudian di sini kan ada VLAN 8 sampai VLAN 13 ya teman-teman. Kita tuliskan 8 sampai 13. Kemudian kita ketikkan root primary seperti ini. Enter teman-teman. Oh, di sini kurang spasi. Enter. Nah, kita coba bisa lihat do show span atau do show spanning tree. Ini kita more saja. Oke, di sini di VLAN 13 dia sudah ada this bridge is the root. Kemudian VLAN 12 juga sudah ada this bridge is the root. Kalian bisa cek saja dari VLAN 1 sampai dari VLAN 8 sampai VLAN 13 itu pasti sudah ada informasi this bridge is the root. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke part 7 yaitu konfigurasi point to point addressing di semua router. Di sini ada router 1, router 2, router 3, dan router 4. Di sini kita bisa baca dulu, konfigurasikan IP address pada semua router, kemudian sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Ini kita bisa renggangkan dulu teman-teman. Oke, kita bisa mulai yang di router 1 dulu. Ini kita kasih CLI, enable, SID, kemudian config. Oke, di router 1 ini dia itu ada dua jalur, yaitu yang mengarah ke router 2 dan yang mengarah ke router 3. Kita mulai yang mengarah ke router 2 dulu. Di sini menggunakan interface SE3/0 teman-teman. Kita bisa masuk interface SE3/0. Nah, kita pasang nih IP add. Di sini IP yang ada di display itu 10.1. 10.10.10.1. Kemudian subnet masknya di sini /30. Jadi titik 252 ya, teman-teman. Kemudian kita bisa di enter. Jangan lupa no shutdown. Oke, sudah. Lanjut kita exit saja. Kita masukkan IP yang mengarah ke router 3. Di sini SE2/0, teman-teman. 2/0. Kemudian IP-nya itu di sini 10.9. Ini kita cukup ganti saja 10.9. Subnet masknya masih sama /30. Jangan lupa no shutdown. Oke, sudah teman-teman. Oke, di router 1 sudah teman-teman. Lanjut kita ke router 2. Nah, di router 2 ini juga ada dua jalur, yaitu yang mengarah ke router 1 dan ke router 4. Kita mulai yang mengarah ke router 1 dulu. Di sini dia itu menggunakan interface SE2/0. SE2/0. Kemudian IP add.
Di sini IP-nya 10.2 ya teman-teman. 10.10.10.2. Kemudian subnet masknya /30 jadi .252. Enter. Jangan lupa no shutdown. Oke, sudah. Exit. Lanjut yang mengarah ke router 4. Di sini SE3/0. SE3/0. Kemudian IP-nya itu di sini 10.5. Kita cukup ganti saja teman-teman. Kemudian kita no shutdown. Oke, di router 2 sudah. Lanjut kita ke router 3. Nah, di router 3 kita mulai yang interface menuju ke router 1 dulu. Ini SE2/0 ya teman-teman. Interface SE2/0. Kemudian IP add. Di sini IP-nya 10.10. 10.10.10.10. Kemudian subnet masknya .252. Enter. Jangan lupa no shutdown. Kita exit teman-teman. Lanjut ke interface yang mengarah ke router 4. Di sini SE3/0. 3/0. Kemudian IP-nya itu 10.14 teman-teman. Ini kita cukup ganti saja 10.14 karena subnet masknya masih sama. Jangan lupa di no shutdown. Oke, sekarang ke router yang terakhir yaitu router 4. Di router 4 kita mulai interface yang mengarah ke router 2 dulu. SE3/0. 3/0. Kemudian kita pasang IP add. Di sini 10.6 ya teman-teman. 10.10.10.6. Kemudian subnet masknya 252. Enter. No shutdown. Oke, sudah. Kita exit. Lanjut interface SE2/0 yaitu yang mengarah ke router 3. Kemudian IP-nya itu di sini 10.13. 10.13. Enter. No shutdown. Oke, kita sudah konfigurasi point to point di semua routernya. Nah, mungkin kita lanjut saja ke part yang 8 teman-teman, yaitu konfigurasi OSPF di semua router. Dan di sini kita bisa baca dulu. Untuk ketentuannya kita harus menggunakan proses ID-nya itu 1. Kemudian untuk konektivitasnya kita bisa pastikan OSPF neighbor-nya itu sudah up dan table routing-nya itu sudah komplit. Kemudian yang terakhir kita juga harus ping sesama VLAN-nya. Kita bisa langsung saja mulai yang di router 1. Ini kita exit. Nah, kita ketik nih router OSPF 1 karena kan ID-nya harus 1. Nah, di sini kita mulai mengadvertise network dari router satunya. Di sini kita mulai yang di jalur mengarah ke router 2 dulu. Di sini ada IP 10.1 dan 10.2. Nah, pasti networknya itu adalah 10.10.10.0 ya teman-teman. Kemudian karena di router OSPF, jadi kita tuliskannya itu wildcard. Karena size-nya 30, jadi wildcard-nya itu 0.0.0.3. Karena 255 dikurangi 252 sama dengan 3. Nah, kita juga harus tuliskan areanya nih. Kita akan pakai area 0 saja. Kita enter. Nah, lanjut yang jalur yang mengarah ke router 3. Di sini ada IP 10.9 dan 10.10. Nah, pasti networknya itu 10.8 ya, teman-teman. Oke, kita bisa di enter. Nah, di router 1 sudah, kita lanjut ke router 2. Ini kita exit, kita ketik router OSPF 1. Kita mulai promosikan network yang mengarah ke router 1 dulu. Network 10.10.10.0. Tadi yang sebelah sini 10.0 ya teman-teman. Kemudian wildcard-nya 0.3 dan areanya kita pakai 0. Enter. Lanjut yang network sebelah sini. Di sini ada IP 10.5 dan 10.6. Nah, pasti networknya itu adalah 10.4. Kita bisa enter. Nah, di router 2 dia itu terhubung dengan VLAN 1 teman-teman. Jadi kita juga harus mengadvertise network dari VLAN satunya. Kita bisa langsung aja. Ini kita berarti ganti 192.168.1.0 yaitu network dari VLAN satunya. Kemudian wildcard-nya karena size 24, jadi ini .255. Areanya masih sama, area 0. Kita enter. Oke, di router 2 sudah. Lanjut kita ke router 3 teman-teman. Kita mulai yang mengarah ke router 1 dulu. Di sini ada IP 10.9 dan 10.10. Jadi networknya itu 10.8 ya teman-teman. Oh iya, kita bisa masuk dulu ke router OSPF 1. Kemudian network 10.10.10.8 dan wildcard-nya .3. Areanya 0. Enter. Kemudian yang mengarah ke router 4.
Di sini ada IP 10.13 dan 10.14. Nah, sudah bisa dipastikan networknya itu pasti 10.12. Enter. Nah, di router 3 ini dia itu terhubung dengan VLAN 8 sampai VLAN 13 nih teman-teman. Kita bisa mulai mengadvertise yang VLAN 8 dulu. Ini kita ketikkan network VLAN 8 kan berarti 8.0 ya teman-teman. 192.168.8.0. Wildcardnya di sini titik 255 karena size-nya 24. Enter. Lanjut yang VLAN 9, 9.0. Kemudian VLAN 10, 10.0. Kemudian VLAN 11, 11.0, VLAN 12, 12.0, dan VLAN terakhir yaitu 13.0. Oke, kita sudah mengadvertise yang router 3-nya. Kita lanjut ke router yang terakhir, router 4. Ini kita exit. Nah, kita mulai yang network yang mengarah ke router 2 dulu. Kita ketik dulu router OSPF 1. Nah, di sini ada IP 10.5 dan 10.6. Pasti networknya itu 10.4. Kemudian wildcardnya titik 3 dan areanya 0. Nah, lanjut yang mengarah ke router 3. Di sini 10.13 dan 10.12. Pasti networknya itu 10.12. Enter. Nah, lanjut di sini router 4 dia ada VLAN 2 sampai VLAN 7. Kita bisa mengadvertise mulai dari VLAN 2 dulu. Ini kita ganti 192.168.2.0. Kemudian ini wildcardnya titik 255 karena size 24, areanya 0. Kemudian yang VLAN 3.0 atau VLAN 3, VLAN 4, 4.0, VLAN 5, 5.0, VLAN 6, 6.0, dan yang terakhir VLAN 7, 7.0. Oke, di sini kita sudah konfigurasi OSPF di semua routernya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini kita coba cek di router satunya. Ini kita coba exit to show IP OSPF make port. Oke, di sini sudah ada ya, teman-teman. Kita coba saja to show IP row. Oke, di sini sudah ada informasi O, yaitu yang berarti OSPF. Nah, semisal kita bisa coba ping, teman-teman. Semisal dari VLAN 7 ke VLAN 8. Nah, pastikan sudah ada IP-nya. Oh, di sini punya saya belum, teman-teman. Ini kita coba DHCP. Oke, sudah successful. Kita coba nih, teman-teman. Ping dari VLAN 7 ke VLAN 8. Nah, oke, mungkin ini masih proses awal-awalan. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Kita coba dari VLAN 4 ke VLAN 13. Kita coba lagi. Oke, di sini kalian bisa lihat sudah successful ya, teman-teman. Nah, kita lanjut, teman-teman, ke part 9 yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, kita bisa langsung aja buka DNS servernya. Ini kita ke service, kemudian ke DNS. Pastikan ini on, teman-teman. Yang pertama, ini namanya Academy sekolahan.com. Oh ya, untuk tipenya ini A-record. Kemudian addressnya di sini 1.3, 192.168.1.3. Ini kita add. Kemudian kita juga buat yang name record. Ini namanya www.academysekolahan.com. Kemudian hostname-nya academysekolahan.com. Seperti ini, teman-teman. Kita bisa add. Nah, lanjut yang A-record untuk yang mail. Ini kita pilih A-record. Kemudian name-nya ini mail.academysekolahan.com. Kemudian address-nya 192.168.1.4 ya, teman-teman. Kita bisa add. Kita coba lihat cek result. Oke, di sini untuk name-nya sudah benar. Oke, di sini untuk konfigurasi DNS sudah benar, teman-teman. Lanjut kita ke konfigurasi web servernya. Kita bisa langsung saja buka. Ini kita ke service HTTP, kemudian pastikan sudah on semua. Kemudian pilih yang ini index.html. Kita bisa edit. Nah, di sini kita diharuskan untuk edit nih. Yang ini welcome to Cisco Packet Tracer. Seperti biasa kita hapus dan kita ganti dengan welcome to Academy Sekolahan ID. Academy Sekolahan
ID. Baik huruf besar maupun kecilnya itu harus sama ya teman-teman. Dan untuk judulnya ini kita juga coba ganti teman-teman. Ini kita ganti Akademi Sekolahan ID. Oke, sudah teman-teman. Lanjut kita save dan ini kita yes. Oke teman-teman, kita sudah konfigurasi DNS dan web servernya. Nah, kita coba saja pengujian teman-teman. Misal di sini saya akan coba di PC 12. Ini kita pastikan sudah ada IP-nya teman-teman. Oke, di sini sudah ada. Lanjut kita ke command prompt. Nah, di sini kita coba ping nih. Ping Akademi Sekolahan.com. Seperti ini, kita bisa di enter. Nah, oke, di sini langsung reply TTL ya teman-teman, artinya berhasil. Oke, di sini kita sudah pengujian DNS servernya. Kita coba sekarang yang web servernya. Ini kita ke web browser. Kemudian di sini kita bisa search Akademi Sekolahan.com. Kita bisa klik yang go. Oke, di sini kita sudah berada di tampilan yang dimana tadi kita sudah edit. Ini sudah ada Welcome to Akademi Sekolahan ID, dan juga ini judulnya juga sudah Akademi Sekolahan ID ya teman-teman. Nah teman-teman, kita bisa lanjut saja ke part 10, yaitu konfigurasi email server. Nah di sini kita bisa langsung saja buka email servernya. Kemudian ini kita ke email. Untuk domain name-nya saya akan gunakan akademi.sekolahan.id. Kemudian kita akan buat nih user 1, namanya user 1 seperti ini. Kemudian passwordnya 123. Kita bisa klik yang plus dan kita bisa buat lagi user 2, passwordnya 456. Kita plus lagi teman-teman. Nah lanjut, kita akan setup email klien untuk user 1 itu di PC 1, tetapi saya akan gunakan di PC 10 saja teman-teman. Oke, di sini untuk username kita pakai user 1 saja karena PC 10 kita jadikan sebagai user 1. Nah, kemudian untuk email address kita ketikkan user 1 yang tadi dijadikan email addressnya. Mail kemudian .akademisekolahan.com seperti ini. Kemudian incoming mail server ini kita bisa gunakan yang ini teman-teman. Kemudian outgoing juga kita gunakan yang ini, dan username ini kita gunakan user 1. Passwordnya tadi itu kan 123 ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa di save. Nah lanjut kita ke PC yang akan dijadikan user 2. Di sini saya akan menggunakan yang PC 17 di VLAN 7. Ini kita ke pastikan sudah ada IP DHCP-nya. Ini kita ke email. Nah di sini your name ini kita jadikan sebagai user 2. Kemudian email address-nya ini user 2, kemudian mail.akademisekolahan.com. Kemudian incomingnya ini kita pakai yang ini, dan username-nya user 2, kemudian passwordnya 456 ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa di save. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk setup email klien di PC 9 dan juga PC 10. Kalau tadi kan PC 9 yang di user 1, kemudian yang PC 10 itu user 2. Nah, sekarang kompleksinya sudah bertambah menjadi 95% ya teman-teman. Kita coba cek result. Ini ke assessment item. Oke, di sini untuk PC 10 ini sudah terchecklist semua, dan PC 9 juga sudah terchecklist semua. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut saja ke part yang terakhir, yaitu konfigurasi access list. Nah, di sini kita diharuskan untuk konfigurasi access list di router 2, yaitu yang ini teman-teman. Jadi nanti untuk si VLAN 2 ini dia tidak bisa mengakses web server dan email server. Langsung aja kita ke konfigurasinya. Ini kita bisa buka router 2. Kemudian ini kita ke CLI, enable SID, kemudian conft. Nah, di sini kita ketikkan access list. Oh ya, di sini juga ada ketentuan teman-teman, gunakan access list dengan ID 102. Ini kita ketikkan 102. Kemudian kita ketikkan deny dan IP. Nah, kita masukkan nih IP yang akan diblokir untuk mengakses web server dan email servernya, yaitu IP milik VLAN 2. Di sini kita ketikkan yaitu network ya teman-teman. Network dari VLAN 2 yaitu 192.168.2.0 seperti ini, dan kita juga ketikkan wildcard-nya karena /24 jadi wildcard-nya .255 ya teman-teman. Kemudian kita juga tuliskan host atau tujuannya. Nah, tujuannya kan supaya si VLAN 2 ini tidak bisa mengakses web server dan email server. Nah, di sini kita tuliskan nih IP dari web servernya dulu. IP web server yaitu 192.168, kemudian
1.3. Kita bisa di enter. Nah, lanjut yang IP milik email servernya teman-teman, ini kita cukup ganti saja 1.4. Enter. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk yang di VLAN satunya. Ini kita bisa pergi ke interface FA. Di sini dari router 2 ke VLAN 1 menggunakan FA 0/0, 0/0, kemudian .1, karena di sini VLAN 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP access group, kemudian 102 out. Seperti ini, enter. Nah, kemudian kita juga akan permit ya teman-teman. Ini kita ketikkan access list, kemudian 102 permit IP, kemudian any. Kita enter. Nah, kita sudah selesai untuk konfigurasi akses listnya. Nah, sekarang kita coba pengujian teman-teman. Ini kita coba yang di VLAN 7 teman-teman. Nah, kalau VLAN 7 ini kan pastinya dia bisa mengakses ya teman-teman. Ini kita coba ke command prompt. Kita ping academy sekolahan.com. Enter. Nah, ini awal-awal masih request timeout. Nah, setelahnya itu sudah TTL. Kita coba lagi. Oke, sudah TTL ya teman-teman. Kita coba yang ini ke web browser. Ini kita coba search academy sekolahan.com. Kita klik yang go. Oke, di sini tampilannya sudah berada di sini teman-teman. Nah, untuk VLAN 7 kan pastinya sudah bisa karena kita sudah diizinkan. Tetapi untuk yang VLAN 2 ini kita coba teman-teman, yang tadi kita sudah dikecualikan. Kita coba yang ini. Kita ke desktop, kemudian ini kita ke command prompt dulu. Di sini ping. Ini kita coba ping academy sekolahan.com. Enter. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini reply from destination host unreachable. Dikarenakan kita sudah menyetingnya supaya VLAN 2 ini dia tidak bisa mengakses DNS server, web server, dan juga email server. Ini kita coba ke web browser. Ini kita coba search academy sekolahan.com. Kita coba klik yang go. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini muncul request timeout, tidak seperti yang di VLAN 7 tadi. Dikarenakan ini juga kita di VLAN 2 nggak bisa mengakses web server ya teman-teman. Oke, di sini kita coba cek result saja, karena completion-nya itu masih 96% teman-teman. Di sini kita coba ke assessment item. Nah, untuk poin yang ini, wireless security mode, ini belum tercentang. Ini masih merah teman-teman, dikarenakan di instruction itu nggak ada perintah buat konfigurasi ini teman-teman. Jadi kita nggak tahu nih konfigurasinya bagaimana dan gimana. Kemudian, jadi ini biarkan saja teman-teman. Kemudian ini untuk DNS server dan email server, ini sudah komplit semua. Nah, di sini di router 1 proses ID 1 juga nggak ada di instruksinya ya teman-teman. Jadi di sini biarkan saja, mungkin kesalahan dari sistemnya. Kemudian ini kita coba cek. Nah, di smartphone 0 sampai smartphone 2 juga ini masih merah, dikarenakan di instruksi atau di PT activity-nya itu nggak ada perintah buat konfigurasi di smartphone 0 sampai smartphone 2-nya. Jadi kita nggak tahu gimana konfigurasinya ya teman-teman. Ini kita biarin saja. Oke, di sini sudah semua ya teman-teman. Dan mungkin emang pada Superlab 3 kali ini completion-nya itu mentok sampai 96%. Karena di PT activity-nya konfigurasinya itu juga belum lengkap ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu nih konfigurasi yang belum kita lakukan. Oke, terima kasih yang sudah menonton Superlab 3 kali ini. Jangan lupa subscribe terus YouTube Library Nuke. Jangan lupa subscribe dan pantau terus ya YouTube Library Nuke @mentor kecil. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.